Prediksi Chelsea versus West Brom 3 April 2021. Peringkat 4 Chelsea akan menjamu peringkat 19 West Brom di Stamford Bridge pada pekan ke-30 Premier League 2020-2021. Sabtu 3 April 2021 akan sangat mengejutkan jika Chelsea sampai gagal menang. Chelsea telah melalui 14 pertandingan di semua kompetisi bersama sang manajer baru Thomas Tuchel yang diangkat menggantikan Frank Lampard. Hasilnya Chelsea racikan Tuchel belum tersentuh kekalahan. Mereka menang 10 kali dan seri 4 kali, mencetak total 17 gol dan baru kebobolan 2. Melawan West Brom yang saat ini terdampar di zona degradasi. Wajar jika Chelsea yang Tuchel sangat difavoritkan untuk meraih 3 poin. Sebelum jeda internasional, West Brom takluk 0-1 dari tuan rumah Crystal Palace. Dengan hasil itu, berarti tim besutan Sam Allardyce tersebut kalah 6 kali dan cuma menang sekali dalam 11 laga terakhir mereka di Premier League. Sementara itu di laga terakhirnya, Chelsea sukses mengamankan tiket semifinal FA Cup. The Blues mengalahkan Sheffield United di Stamford Bridge 2-0 lewat bunuh diri pemain lawan dan gol Hakim Ziyech. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pada pekan ketiga Chelsea hanya mampu meraih hasil imbang 3-3 di kandang West Brom. Waktu itu Chelsea masih ditangani Lampard dan West Brom masih ditangani Slaven Bilic. Kali ini duel Chelsea dan West Brom akan menjadi ajang adu strategi Tuchel dan Allardyce. Tuchel pasti berhasrat membawa Chelsea meraih hasil yang memuaskan dan melanjutkan catatan tak terkalahkan timnya. Jadi target Chelsea, Donnarumma diklaim tolak perpanjang kontrak dengan AC Milan. Spekulasi terkait masa depan Gianluigi Donnarumma bersama AC Milan menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Publik mulai memprediksi jika dirinya akan hengkang di musim panas 2021, mengingat kontraknya memang akan selesai di akhir musim. Tak ingin kehilangan salah satu pemain terbaiknya, Milan pun langsung bergerak cepat mengajukan tawaran kontrak baru selama 2 musim. Namun menurut laporan Daily Mail, tawaran tersebut sudah ditolak oleh sang pemain dan agennya Mino Raiola. Tawaran kontrak baru yang diajukan Milan diklaim sudah termasuk dengan proposal kenaikan gaji senilai 7 juta euro per musim, ditambah bonus sebesar 1 juta euro andai Rossoneri berhasil lolos ke Liga Champions musim 2021-2022. Sebelumnya, Donnarumma juga menolak tawaran gaji sebesar 6 juta euro yang diajukan pihak klub. Hal ini membuat peluang hengkangnya sang penjaga gawang yang semakin terbuka lebar. Pasalnya, Raiola menuntut agar kliennya mendapatkan gaji fantastis yang diprediksi mencapai 12 juta euro per tahun. Kabar ini tentu menjadi hal yang menggembirakan bagi Chelsea. Sempat beredar kabar jika mereka sudah menjadikan Donnarumma sebagai salah satu target di musim panas 2021. Sayang, klub asal London tersebut tidak berjuang sendirian. Beberapa klub papan atas lain seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United juga siap memperebutkan tanda tangannya. AC Milan diprediksi akan sibuk melepas pemainnya di akhir musim. Bukan hanya Gianluigi Donnarumma, klub yang tengah dilatih Stefano Pioli itu juga diklaim bakal segera melepas salah satu beknya, Alessio Romagnoli. Rotasi, kata kunci dibalik sukses Thomas Tuchel di Chelsea. Gelandang Chelsea Jorginho mengatakan bahwa rotasi pemain adalah kunci dibalik sukses Thomas Tuchel. Sebab dengan rotasi yang dilakukan Tuchel, semua pemain bersaing dan memberikan yang terbaik. Tuchel mendapat banyak pujian atas hasil yang didapat sejak dia menjadi manajer Chelsea. Sebab dari 14 laga yang sudah dijalani Chelsea bersama Tuchel, mereka belum pernah kalah. Walau kesulitan mencetak gol, Chelsea tetap dinilai tampil solid. Chelsea memang belum pernah mencetak 3 gol atau lebih, tetapi hanya kebobolan 2 gol. Itu pun 1 gol dari aksi bunuh diri Antonio Rudiger. Tuchel memberi kesempatan kedua bagi beberapa pemain yang tidak dipakai Lampard. Marcos Alonso, Andreas Christensen, Antonio Rudiger kembali bermain. Mereka punya kesempatan yang sama dengan pemain lain. Saya pikir starting 11 yang sering berubah itu bagus untuk tim, ucap Jorginho kepada tim Talk. Sebab itu berarti kami punya banyak pemain pada top level
dengan kualitas yang hebat dan siapapun yang memasuki lapangan harus melakukan yang terbaik. Tim harus menang, tegas Jorginho. Tapi saya pikir itu positif. Ini meningkatkan daya saing bahkan pada sesi latihan. Karena kita tidak bisa santai. Kita harus berada pada tingkat fisik yang maksimum, berkonsentrasi selalu di top level, kata Jorginho. Jika Anda lengah, Anda bisa keluar dari 1 atau 2 pertandingan karena pemain lain akan fokus di sana. Tegas pemain timnas Italia tersebut. Chelsea ungkap kondisi terkini dari Thiago Silva dan Tammy Abraham. Sejak Februari 2021 lalu, Chelsea asuhan Thomas Tuchel harus kehilangan 2 pemain andalannya di sektor penyerangan maupun pertahanannya, yakni Tammy Abraham dengan Thiago Silva yang kedua menderita cedera. Mengenai kondisi Silva, bek tengah berusia 36 tahun itu sejatinya sudah kembali masuk ke skuad The Blues saat menjalani laga lanjutan Liga Inggris 2020-2021 kontra Everton. Namun belum bisa diturunkan lantaran masih mempunyai masalah di bagian pahanya. Akan tetapi, Evening Standard Football kini melaporkan kabar positif untuk kondisi dari kedua pemain tersebut. Karena saat jeda internasional, Silva dan Abraham dilaporkan sudah kembali menjalani sesi latihan bersama skuad utama The Blues. Kondisi Abraham yang sebelum sempat dikabarkan mengalami masalah di pergelangan kakinya, kini secara perlahan sudah mengalami perkembangan yang baik usai bisa menjalani sesi latihan ringan bersama dengan Silva. Melihat hal itu, tentu saja menjadi kabar bagi untuk Tuchel lantaran melihat Chelsea akan menjalani jadwal padat yang harus menjalani 5 pertandingan: West Bromwich Albion, FC Porto, Crystal Palace, dan Manchester City hanya dalam kurun waktu 14 hari saja. Diam-diam Chelsea lirik situasi Jorginho Wijnaldum. Kasus kontrak Jorginho Wijnaldum di Liverpool mencuri perhatian banyak klub. Barcelona ada di barisan terdepan, tapi baru-baru ini Chelsea dikabarkan juga berminat. Saat ini Wijnaldum memasuki beberapa bulan terakhir masa kontraknya. Belum ada teken kontrak baru, padahal jelas tenaga Wijnaldum masih sangat dibutuhkan. Kabarnya negosiasi kontrak baru terus menemui jalan buntu akibat Wijnaldum meminta gaji yang lebih besar. Liverpool tidak bisa memberitahu itu dalam kondisi klub yang sekarang. Kabarnya Wijnaldum adalah salah satu target utama Koeman. Hal ini karena Koeman sudah mengenal betul potensi Wijnaldum saat masih melatih timnas Belanda lalu. Tapi Barca punya masalah finansial, karena itulah kedatangan Wijnaldum ditunda sampai sekarang. Salah satunya Chelsea yang mulai melirik situasi Wijnaldum. The Blues tertarik mendapatkan gelandang berpengalaman dengan gratis tanpa biaya transfer. Wijnaldum juga dipandang akan menyempurnakan skuad Chelsea di era Thomas Tuchel ini. Dia bisa jadi partner ideal untuk N'Golo Kante. Andai benar pindah ke Chelsea, Wijnaldum akan mengikuti jejak-jejak pemain seperti Fernando Torres dan Raul Meireles yang melepas kostum merah untuk mengenakan kostum biru.